Bentar lagi pasti Intan datang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Intannya datang. Sini sini sayang. Sini. Intan, kenalin, ini Irwan, anak teman lama ibu waktu ibu kerja di koperasi. Irwan. Intan. Kalian berdua ngobrol dulu ya. Ibu mau bikin minum dulu. Silakan. Saya sudah dengar tentang kamu. Pekerja keras, mandiri, dan gak suka neko-neko. Saya biasa aja kok. Saya tipe cowok yang suka perempuan rumahan. Tahu nggak? Nanti kalau kita sudah nikah, kamu nggak usah kerja, cukup di rumah aja. Nanti saya kasih uang bulannya yang banyak. Hah? Cowok kayak gini mau dijodohin ibu sama aku? Ih, nggak banget. Ngomongnya sombong. Maaf ya mas, aku capek banget tadi banyak kerjaan. Aku ke kamar duluan ya. Oh ya sudah, nggak apa-apa. Daripada ganggu kamu kerja, saya pamit dulu ya. Salam buat ibu ya. Loh, Irwannya kemana? Udah balik duluan, katanya ada urusan. Aku mau istirahat ya bu, capek banget tadi banyak kerjaan. Capek. Jodoh itu nggak datang 2 kali. Kamu ini perempuan bukan ratu. Nggak semua cowok ya mau nungguin kamu. Gimana kalau ibu jodohin kamu sama Irwan? Ibu tuh lagi ngapain sih jodoh-jodohin aku tanpa persetujuan aku lagi? Ibu kan tahu aku habis patah hati. Justru ibu jodohin kamu itu biar kamu nggak patah hati kelamaan. Irwan itu orangnya baik, nggak kayak mantan kamu. Gak usah jelek-jelekin Danang ya bu. Kamu tuh ya udah diputusin, masih aja belain dia. Aku bukannya belain bu. Aku nggak suka kalau ibu menjelek-jelekin orang lain. Udah ya bu, tolong jangan ganggu aku. Aku mau istirahat. Capek. Tunggu tuh, iya ya ibu nggak ganggu. Tapi kamu mau kan ya sama Irwan ya? Enggak, ih. Intan. Gak hanya sekali ibu tiri saya menjodohkan saya. Mungkin udah 5 kali. Ya, tapi entahlah. Saya sama semua cowok-cowok itu perasaan saya kurang srek. Mbak, 5 kali itu bukan angka yang sedikit loh Mbak. Dan dari semua calon-calon itu, masa gak ada satupun yang cocok sih Mbak? Gak ada. Entah karena pembawaannya, caranya ngomong, atau perasaan saya aja kali yang gak klik gitu. Tapi yang paling berat itu cowok yang terakhir. Berat kenapa Mbak? Apa karena cowoknya atau karena situasinya? Situasinya, waktu itu ibu tiri saya tiba-tiba jatuh sakit. Katanya sih karena malu udah menjodoh-jodohin saya. Tapi saya nggak pernah nerima. Jadi Mbak akhirnya menerima dijodohin karena merasa kasihan? Iya, bukan karena saya suka sama cowok itu. Karena kalau misalkan saya nolak lagi, itu pasti menyakiti hati ibu tiri saya. Jadi Mbak ini bisa menjadi sebuah beban batin yang luar biasa ya Mbak ya? Antara mau menuruti perasaan hati dan juga nggak mau nyakitin perasaan orang lain. Ibu makan dulu ya, biar bisa minum obat. Ibu nggak mau, Tan. Ibu udah nggak selera apa lagi. Jangan gitu Bu, ibu harus makan. Ibu emang cuma ibu tiri kamu. Ibu nggak punya hak buat maksa kamu terima jodoh dari ibu. Ibu malu, Tan. Belakangan ini orang-orang udah banyak bisik-bisik. Katanya anak ibu nggak laku-laku. Dijodohin pasti ditolak terus. Ibu, jangan ngomong kayak gitu ya.
Aku sama sekali gak ada maksud buat bikin ibu malu. Jadi kamu terima kan, Tan? Ya, sekali ini aja. Ya, demi ibu dan demi anak temannya ibu. Ya, Tan? Iya Bu, aku terima. Kalau ini yang bisa buat ibu tenang. Makasih ya, Tan. Ibu tahu kamu anak yang baik. Jadi sekarang ibu makan dulu ya. Misi. Misi. Loh, Jun? Ini aku bawain buah. Buat kamu sama ibu kamu. Ih, makasih banyak loh, repot-repot banget. Enggak lah, nggak repot. Santai aja. Apa itu? Alah, buah-buahan. Paling hasil malak dari pasar. Atau jangan-jangan hasilnya loh. Bu, kok ngomongnya gitu sih? Gak usah diterima. Yang ada nanti kita sekeluarga sakit perut. Karena makan buah haram, hasilnya nyolong. Nih, ambil. Jangan pernah bawa apapun ke rumah ini lagi. Percuma. Kok ngomongnya gitu sih Bu? Dia kan cuma niat baik. Kamu nih ya, masih aja belain berandalan kayak dia. Udah tahu masa depannya nggak jelas. Yang mending sekarang kamu siap-siap. Kamu dandan yang cantik, biar calon mertua kamu sama calon suami kamu seneng lihat kamu sampai mereka terpersona, ya? Apa, Bu? Jadi Intan mau dilamar? Iya dong. Calonnya kaya raya, ganteng, punya masa depan. Gak kayak kamu. Udah sayang, masuk yuk. Ibu bantu kamu luluran ya. Apain kamu? Pergi. Ibu tiri saya kembali menghina Junet, Mbak. Dan yang paling menyakitkan lagi, saat itu saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya cuma bisa diam. Padahal saya tahu Junet pasti ngerasa sangat tersinggung. Mbak cuma diam tuh karena takut, Mbak, atau ada takut menyakiti perasaan keluarga? Dua-duanya sih, Mbak. Di satu sisi, kalau saya bela Junet, dia mungkin akan ngerasa dipermalukan. Tapi kalau saya nggak ngebela dia, mungkin dia akan ngerasa makin sakit hati. Dan setelah itu, Mbak, langsung acara lamaran kan ya? Iya, malam itu acara lamaran digelar. Semuanya terlihat sangat lancar. Tapi justru disitulah keanehan terjadi. Keanehan seperti apa, Mbak, maksud? Mari masuk, ayo. Silakan duduk, Mbak Narandi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Mohon maaf ya kalau rumah kami sederhana, tapi kami menerima kalian dengan tulus kok. Terima kasih Mbak Yati. Rumahnya nyaman kok, bagus. Alhamdulillah. Intan masih di kamar. Sebentar saya panggilkan dulu ya.
Randy udah datang sama keluarganya juga. Kamu lihat sendiri deh, dia ganteng banget. Cocok sama kamu. Iya Bu, bentar lagi aku keluar. Aku nyelesain makeup bentar ya. Kamu cantik bangetan. Ibu yakin Randy pasti jatuh cinta lagi lihat kamu malam ini. Ibu bangga banget. Ibu seneng sekarang kamu nurut sama ibu. Semoga ini yang terbaik ya. Amin Bu. Ya udah kamu cepetan ya. Jangan bikin calon besan kita nunggu lama. Iya Bu. Ya udah. Intan, sayang kamu cantik banget. Tapi sayang kamu harus ngerasain malam ini. Laki-laki tadi nggak jadikan ngelamar kamu. Sayang banget perempuan secantik kamu. Masa aku nggak bisa dapetin kamu, Intan? Pokoknya Mbak sama Nak Randy pasti gak akan nyesel deh sama Intan. Intan tuh anaknya baik, sopan, pinter masak lagi. Udah gitu anaknya cantik, apalagi kalau udah dandan. Cantiknya udah kayak bidadari turun dari langit. Saya tuh suka dibilang tetangga kalau beruntung banget punya anak kayak Intan. Nah, itu Intan. Itu wajahnya kok seperti itu Ibu ya? Gitu ya? Kalian pasti takjub kan lihat kecantikan anak saya? Nggak kalah cantik sama selebriti. Sini sayang. Nih, kamu salim sama calon mertua dan calon suami kamu. Astagfirullahaladzim. Kok baunya kayak bangke ya? Iya Bu, badannya bau. Ini nggak normal ini Bu. Saya nggak nyium bau apapun. Iya apa sih? Ini rumah wangi loh. Kalian ngomong apa sih? Bu Yati, maaf ya. Kami tidak lanjut lamaran ya. Saya takut wajahnya Intan yang menyeramkan. Loh, ayo Randy. Loh kok gitu? Bu, saya pamit ya. Lo ada apa Bu? Ada apa sih? Ini gara-gara kamu Intan. Kamu tuh emang bawa sial ya. Mereka jadi gak lamar kamu tahu nggak? Kok nyalahin aku sih Bu? Yang ngejodohin aku kan Ibu. Kamu tuh ya sama kayak almarhum bapak kamu. Susah banget diatur. Makanya dia sakit-sakitan sampai meninggal. Gak usah bawa-bawa Bapak ya Bu. Bapak gak pernah maksa hidup Ibu. Jadi Ibu harus bersyukur. Dulu Ibu apa? Cuma janda di kampung yang ditolongin Bapak. Kurang ajar kamu ya. Gak usah coba-coba kasarin aku. Karena Bapak kandungku aja gak pernah ngelakuin itu. Dasar anak kurang ajar. Hari itu akhirnya saya nggak jadi lamaran, Mbak. Tapi Mbak, saya jadi penasaran Mbak. Jadi pada saat lamaran itu, calon suami dan calon mertua Mbak bilang kalau mereka takut. Iya Mbak, mereka bilang kalau muka saya tuh jelek banget. Mereka juga bilang kalau badan saya tuh bau busuk, bau bangkai, sampai buat mereka mual. Kok bisa gitu sih Mbak? Saya juga nggak tahu Mbak, saya juga heran Mbak. Terus gimana Mbak dengan Ibu Tiri Mbak? Dia pasti kecewa banget dong Mbak ketika tahu Mbak nggak jadi dilamar. Sejak acara lamaran yang gagal itu, hubungan saya dan ibu tiri saya jadi renggang. Ibu Tiri Mbak marah besar ya? Sampai-sampai waktu itu kita ribut. Mbak, sebentar Mbak. Tapi masa Ibu Tiri Mbak tuh nggak merasa ada yang aneh?
ketika calon mantu dan calon besannya mengatakan, maaf ya Mbak, kalau Mbak itu jelek dan bau, masa dia nggak merasa ada yang janggal? Mungkin ibu tiri saya waktu itu masih emosi dan jadi dia nggak ngeh terhadap diri saya. Tapi semenjak saat itu saya jadi ngerasa ada yang aneh di diri saya. Makanya saya mulai curiga sama Junet. Sama Junet Mbak? Memangnya apa sih membuat Mbak akhirnya curiganya sama dia? Soalnya waktu itu saya pernah mergokin Junet ngelakuin hal yang enggak Mbak. Ngapain sih ibu ngejelek-jelekin almarhum bapak? Bikin kesel aja deh. Astaga, sampai lupa tutup jendela. Itu Junet kan? Ngapain ya di situ? Malam-malam gini lagi. Sialan, Intan ngeliat kesini lagi. Kayak ada orang ya. Itu orang ya? Mas, maaf, boleh jalan bareng gak ya? Saya takut udah malam kalau jalan sendiri. Mas?